Oke, jadi Miranda, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Sama, mungkin dari saya masih ada beberapa tipe dari segi CV ATS nih. Kalau Hah? misalkan biasanya kan ada nih perusahaan itu yang apa namanya nggak menyebutkan dia itu minta CV ATS friendly atau CV yang kreatif gitu. Nah, kadang di situ saya agak bingung sih. Nah, kalau dari beberapa referensi yang saya baca itu Hmm? eh, saya mengacu bahwasannya perusahaan yang lebih maksudnya skala multinasional atau internasional itu dia kebanyakan menggunakan CV ATS dan beberapa menggunakan CV kreatif. Saya sebetulnya masih bingung di situ sih Pak. Itu yang pertama. Oh, oke. Pertama dulu ya. Oh Oke, ya, satu-satu ya. ya. Nggak apa. Kirain mau sampai ya kedua, ketiga, keempat aku dengerin dulu. Oke ya. Oke, jadi kita bahas terkait dengan penggunaan CV ATS friendly atau kreatif, padahal di lowongan pekerjaan biasanya memang tidak ada yang namanya silahkan kirimkan CV ATS ke sini gitu-gitu ya. Oke, menarik ya. Jadi memang benar bahwa tipe CV itu terserah kita. Aku juga belum pernah melihat yang harus pakai ETS friendly atau enggak. Biasanya sih arahan CV itu cuma CV-nya pakai dijadikan file PDF atau doc, kemudian rename CV-nya semacam apa, kemudian ukuran filenya maksimal berapa, kemudian dokumen yang dilampirkan apa aja, kemudian menggunakan bahasa apa. Itu biasanya adalah hal-hal yang diatur soal CV gitu. Tapi kalau mau pakai kreatif atau ATS friendly itu ibaratnya dikembalikan lagi ke kandidatnya. Nah, kita harus sadar bahwa ATS friendly atau kreatif ini sama-sama benar. Tidak ada yang menyatakan bahwa di dunia ini yang benar ATS friendly, yang lain itu salah. Nggak ada. Begitupun sebaliknya. Nah, kita harus punya strategi juga. Kenapa harus punya strategi? Karena sejauh ini sampai dengan Agustus 2022 ini aku belum menemukan ya ada data real yang daftar perusahaan yang menggunakan sistem ATS friendly gitu, menggunakan sistem ATS, sorry, kayak gitu. Itu nggak ada juga gitu yang bisa kita coba riset gitu ya. Risetnya macam-macam, jelas biasanya tadi ya perusahaan yang Fortune 500, kemudian mungkin kita bisa nanya ke teman-teman kita, koneksi-koneksi kita yang nggak harus kita kenal, misalkan rekruter-rekruter yang kita hanya tahu ya mungkin kenal secara online saja ya di LinkedIn misalkan. Kita boleh menanyakan biasanya di perusahaan Anda menggunakan yang tipe apa, saya ingin konsultasi gitu-gitu. Nggak apa-apa misalkan kayak gitu. Tapi kita juga bisa melihat dari ya hasil-hasil penelitian orang-orang yang sudah diposting sebagai konten-konten yang tersebar ya. Kau bisa browsing saja ya bahwa gitu ya, satu, kita menentukan ATS friendly atau enggak itu tergantung platformnya juga gitu. Misalkan kalau kamu ngirimnya lewat email, kreatif nggak masalah gitu kan. Gitu. Jadi untuk lamaran-lamaran yang diterima dan kita tahu bahwa itu akan dalam tanda kutip difilter langsung oleh mata rekruter, mata user gitu ya. Dipersilahkan kalau mau pakai yang tipe kreatif. Tapi kalau kita tahu kita menggunakan platform-platform di mana dia akan masuk ke suatu database dan akan diekstrak dulu untuk menemukan yang bagus-bagus di antara yang bagus gitu ya, maka akan disarankan menggunakan yang ATS friendly, di mana kamu harus paham dulu ATS friendly itu harus semacam apa. Ingat, format ATS friendly pun tidak cukup kalau infonya nggak informatif. Ibaratnya dari sisi ATS friendly mencukupi, tapi kamu lupa masukkan pengalaman pendidikan, itu kan konyol juga gitu. Jadi tidak serta-merta terkait dengan benar cara membuatnya saja, isinya juga harus benar gitu ya. Nah, paling simpel adalah gini, kalau kamu kirim lamaran lewat email, pakai yang kreatif aja. Tapi kalau kamu lewat kayak platform pencari kerja, website perusahaan, gitu-gitu, silahkan pakai yang ATS friendly. Terlebih, jurusan kamu itu jurusan yang tidak, gitu ya, tidak terlalu mementingkan desain yang terlalu ribet di CV-mu, gitu. Ya, teman-teman engineer gitu, teman-teman science, teman-teman accounting dan teman-temannya gitu, dia tidak terlalu, sebenarnya gini ya, awal mula orang membuat kreatif itu adalah menunjukkan agar menarik pembaca, mempermudah pembaca juga karena ada kita main tata letak dan kita di situ juga bisa memamerkan kemampuan kita mendesain. Tapi seiring berjalannya waktu, template-template sudah tersebar di mana-mana gitu ya, sehingga kadang kita nggak bisa bilang bahwa template itu menggambarkan orangnya. Terkadang malah orang itu pasrah dengan templatenya. Jadi kelihatan
Nora maaf jelek gitu ya gitu. Bukan karena apa-apa, karena kita merasa bahwa kalau ada template kita isi, udah ini tipe kreatif, padahal kita bisa adjust dan lain-lain. Sehingga tadi aku balik lagi, kalau mau paling simple, nggak perlu, aku cuma pengen satu CV, maksudnya satu tipe gitu ya, nggak usah ribet-ribet, gimana, pakai ATS friendly aja dah gitu. Karena ATS friendly lewat email pun juga boleh, lewat platform-platform juga bisa kebaca gitu kan, dan dia bisa ditata sedemikian rupa sehingga informasi inti yang ada di dalamnya itu memang tetap bisa menarik secara untuk ditulis dan dibaca gitu. Kita bisa mainkan itu gitu kalau mau pakai ATS friendly. Kalau mau main aman ya kayak gitu, nggak masalah, nggak ada yang salah kok kalau pakai ATS friendly gitu. Gitu ceritanya, asal usulnya ini secara general gitu dulu ya gitu. Begitu Miranda gitu. Ada lagi nggak yang pengen kamu respon dari jawabanku yang terlalu general ini? Apa tuh? Oke, saya mau nanya nih, tadi kan nyinggung masalah apa kirim by email sama lewat sistem. Nah, gimana sih kalau misalkan itu recruiter itu infonya dari LinkedIn nih. Nah, berarti kan ada tuh yang kita tuh kadang langsung save-nya di apa namanya? Apply Easy apply. Halo, cek. Udah jelas ya? Ya, halo. Ya, Oh, lewatnya jelas. ya, lewatnya lewat easy apply ya. Barusan sinyalmu hilang. Lewatnya easy apply kan maksudnya kan? Ya, betul. Ya, LinkedIn sama aja sama kayak platform loker ya. Dia kan ada dua tampilan sebagai kita pengguna biasa, ada tampilan sebagai recruiter atau yang punya fasilitas berbeda gitu ya, pihak perusahaan. Nah, sama ngelamar lewat easy apply itu dia akan masuk di dalam, itu akan menjadi suatu database, dan di dalamnya nanti akan ada sistem rekomendasi juga yang dibantu, sehingga kalau kita ngirim lamaran lewat LinkedIn, oke, yang melalui easy apply, kita bisa menggunakan dua hal, atau kita harus memastikan dua hal. Pertama, CV-nya yang dilampirkan itu ATS friendly, oke. Yang kedua, akun LinkedIn kita sudah lengkap, gitu. Jadi jangan sekedar kita menggunakan CV yang bagus, begitu akun kita dibuka, akun kita itu belum lengkap. Lengkap itu macam-macam ya. Dilengkapi isinya. Pastikan info yang ada di CV di LinkedIn juga ada. Oke? Cara QC-nya gimana? Ya lihat aja pengalaman kerja di CV ada nggak, di LinkedIn ada nggak, di breakdown nggak, gitu. Dan lain-lain. Dan yang nomor 2, cara QC-nya adalah pastikan juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan di CV sudah dilakukan di LinkedIn. Connect orang, follow orang, bikin postingan gitu. Terus habis itu nyantumin tugas tanggung jawab yang lebih luas dan lain-lain gitu. Pokoknya akun LinkedIn kita itu kayak yang diurus tuh gimana sih? Tempat yang diurus tuh gimana sih? Bersih, rapi, wangi, tertata, ada aktivitas kan gitu ya. Nggak hanya sekedar bersih kan. Kalau cuma bersih kan bersih tinggalin juga bisa, lengkap tinggalin juga bisa. Kayak gudang itu kan rapi bersih ya kan, gudang penyimpanan storage gitu kan kayak gitu ya, rapi bersih terus ditinggal gitu misalkan. Jangan, bukan kayak gitu kan ibaratnya ya gitu. Jadi ada aktivitas juga di dalamnya, sehingga nanti akhirnya, karena kalau udah ngelihat CV-nya itu sangat mungkin sekali akan dikunjungi LinkedIn-mu gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi minimal itu LinkedIn itu harus lengkap CV. Tapi kalau LinkedIn itu lebih lengkap daripada CV, itu juga boleh. Gitu. Oke, itu jawaban panjangnya. Kalau jawaban pendeknya, pakai ATS gitu. Yang tadi pertama gitu. Tapi memang harus ada dua hal ini soalnya. Oke. Oke, siap. Apalagi yang bisa kita diskusikan? Kalau dari sisi general, menurut saya, oh iya ada satu lagi ini. Kalau misalkan ATS friendly tuh, nah kan kalau berdasarkan referensi yang pernah saya baca, ATS friendly itu kan banyak nih, apa namanya kayak susunannya. Jadi beda-beda gitu kan, tergantung kiblat kita waktu ATS friendly ini mau ngacunya kemana gitu kan. Nah di situ sih kadang saya tuh bingung gitu Pak, karena kalau misalkan mengacu kalau yang saya baca itu kan punyanya luar negeri nih, tujuan dari luar negeri. Nah itu beda. Nah saya nggak tahu kalau akan apa ATS friendly yang biasa di standarnya di Indonesia gitu, atau enggak. Jadi gimana sih standarnya gitu. Nah kadang saya masih agak bingung di situ sih Pak. Oke, sebenarnya standar ATS friendly itu sama aja ya di luar atau di Indonesia gitu. Bahkan kalau di Indonesia tuh ada
sebagian perusahaan yang bisa mendetek, sebenarnya gini, inti ATS friendly itu kan mencocokkan kata kunci yang ada di kualifikasi loker dengan kata kunci yang diekstrak dari CV, dicocokin. Nanti korelasinya tuh hitungannya tuh menggunakan persentase dari 0 sampai 100%. Gitu kan. Ini yang saya butuhkan A, B, C, D, E, F, G. Yang dari CV, kata-katanya aku ekstrak. Adanya A, B, C, D, E, F. Kurang G. Dicocokin korelasinya 90%. Misalkan gitu. Gitu ya. Nah, standarnya ya sama. Jadi intinya ATS friendly itu pada dasarnya standarnya sama. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita coba, misalkan ATS friendly itu nggak usah kasih foto, tapi ada caranya kok foto tetap dimasukkan tapi bisa dibaca gitu kan. ATS friendly harus menggunakan bahasa Inggris. Ada kok ATS friendly beberapa perusahaan yang sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi memang belum banyak untuk di Indonesia. Sehingga gitu ya, gunakanlah pakai bahasa Inggris saja gitu. Karena kalau belum ada yang pasti, kita ambil probabilitas yang terbesar dulu kan gitu. Gitu aja, nggak masalah gitu. Jadi intinya nggak ada yang beda ya tes friendly luar sama Indonesia ya, kayak gitu. CV yang nanti kalau aku ajarin di sesi detail deh gimana caranya ngelihat, gampang banget pokoknya gitu. Oh ini udah ATS friendly udah belum gitu. Nggak harus yang, jangan dibayangkan ATS friendly itu hanya yang putih hitam putih gitu aja ya. Banyak gitu caranya gitu. Cuman tadi kalau memang belum tahu cara editnya, takutnya kata yang ada atau frasa-frasa yang sifatnya keyword penting untuk jabatan yang sedang dibuka itu nggak kedetek, takutnya begitu. Oke? Oke, siap. Apalagi yang ingin kamu tanyain? Nggak harus soal CV kok, soal LinkedIn boleh, soal apalagi pengalaman kamu mencari kerja sejauh ini. Kamu sejauh ini, apa yang tahu sejauh ini dengan CV-mu itu udah pernah lolos sampai tahap apa? Tahap apa yang paling sering kamu gagal gitu? Gitu-gitu. Mungkin kalau ada sih. Aku nanya doang. Ada nggak apa lagi yang pengen ditanyain? Kalau untuk pertanyaan selanjutnya lebih ke personal sih, Pak. Oh, personal. Oke. Oke, nggak usah. Oke, berarti ini sesi generalnya cukup ya. Kita akan masuk ke sesi detail, oke? Iya.